Baiklah, kita akan belajar mengenai penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Sebelum kita melanjutkan penjumlahan berbagai bentuk pecahan, Bu Guru akan mengingatkan kembali pelajaran anak-anakku sekalian di kelas 4 dahulu tentang pecahan senilai, atau biasa juga kita pelajari merubah pecahan biasa atau merubah berbagai bentuk pecahan ke bentuk pecahan desimal ya. Ke bentuk pecahan desimal ini ya. Jadi masih ingat anak-anakku sekalian, kalau pecahan desimal adalah pecahan yang berpenyebut 10, berpenyebut 100, berpenyebut 1000 dan seterusnya ya. Sekarang kita coba ya. Kita coba soal pertama ya. Kita coba merubah 2/5 menjadi pecahan desimal. Ya. Caranya gimana? Nah, anak-anakku sekalian tentu sudah mempelajari di kelas 4 mengenai pecahan senilai. Ini 2/5. Pecahan senilainya berapa? Ya, kita kembali ke pecahan desimal. Kita usahakan penyebutnya menjadi per 10, per 100, per 1000. Yang mana kira-kira? Menurut kita yang paling mudah ini. Berpenyebut 5 dirubah menjadi penyebut 10. Jadi kita mau dapatkan penyebut 10, kira-kira diapakan ini? Tentu dikali 2. Nah, ini juga dikali 2. Jika penyebut dikali 2, pembilang juga dikali 2. 2 kali 2, 4. 5 kali 2, 10. Jadi 2/5 itu senilai dengan 4/10. 4/10 inilah kita rubah menjadi pecahan desimal. Sudah gampang. Masih ingat kan? Jika pecahan desimal per 10 itu satu angka di belakang koma. Per 10 berarti satu angka di belakang koma. Berarti ini 0,4. Boleh juga dibuktikan. Ini 4/10 berarti 4 dibagi 10. 4 dibagi 10 tentu tidak bisa ya. Kita bantu ya. Nah, tambah 0. Jadi 40 dibagi 10, 4. Berarti cocok ya. 0,4 ya. Berarti 4/10 itu sama dengan 0,4. Berarti kita sudah dapat di sini. Pecahan desimalnya sama dengan 0,4. Ya. Kemudian nomor 2. Kita akan merubah 45% menjadi pecahan desimal. 45% ini senilai dengan 45 per 100. Jadi 45% itu pecahan biasanya 45 per 100. Nah, ini sudah bisa kita rubah menjadi pecahan desimal karena sudah penyebut 100. Ini penyebut 100. Nah, jika penyebut 100 berarti 2 angka di belakang koma. Jadi 2 angka di belakang koma ya. Berarti 45 1 2 2 0,45. Boleh anak-anakku sekalian uji. Sekarang nomor 3. Kita akan merubah 125% menjadi pecahan desimal. 125% ini pecahan biasanya adalah 125 per
100. Ini sudah penyebut 100. Berarti kalau penyebut 100 itu berarti 2 angka di belakang koma. Ingat ya, 2 angka di belakang koma. 1, 2, 125. 2 angka di belakang koma, 1, 2. Berarti 125% sama dengan 1,25 bentuk pecahan desimalnya. Oke, lanjut nomor 4. Kita akan merubah pecahan campuran 3, 2/5 menjadi pecahan desimal ya. Perlu anak-anakku ketahui 3/2/5 ini sebenarnya adalah 3 ditambah 2/5. 3 ini bulat ya. 3 tambah 2/5. Tadi kita sudah dapatkan kalau 2/5 pecahan desimalnya adalah 0,4. Langsung saja kasih masuk 0,4. Berarti 3 tambah 0,4 sama dengan 3,4. Jadi 3/2/5 sama dengan 3,4. Nah, perlu anak-anakku ingat kembali, jika penyebut 10 itu berarti 1 angka di belakang koma ya nak ya. Penyebut 100 2 angka di belakang koma, penyebut 1000 berarti 3 angka di belakang koma. Jika penyebut 10.000 4 angka di belakang koma. Oke, tadi kita sudah mengerti merubah bentuk pecahan menjadi bentuk pecahan desimal ya. Sekarang kita lanjut ke operasi penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Nah, contoh soal 3/2/5 tambah 1,75 sama dengan berapa? Anak-anakku sudah tahu bahwa 3/2/5 itu adalah pecahan campuran. Dijumlahkan dengan 1,75. 1,75 ini adalah pecahan desimal. Jadi ada campuran, ada desimal. Makanya disebut berbagai bentuk pecahan. Kalau mendapatkan soal seperti ini, kita samakan dulu, baru bisa dijumlahkan. Kita bisa jadikan pecahan desimal, ditambah desimal. Boleh juga pecahan campuran, ditambah pecahan campuran. Terserah kita ya. Nah, salah satu alternatifnya Bu Guru kasih, Bu Guru rubah dia menjadi pecahan desimal. Karena tadi kita sudah belajar merubah bentuk menjadi pecahan desimal. Tentu yang kita rubah yang bukan desimal, ini sudah desimal, ini belum. Jadi yang kita rubah menjadi pecahan desimal ini saja ya. 3/2/5. Kita sudah tahu bahwa 3/2/5 pecahan desimalnya adalah 3,4. Berarti 3,4. Ini sama. Ini 3/2/5, ini 3,4. Ditambah, ini tidak perlu dirubah karena sudah desimal ya. Tambah 1,75. Ini sudah desimal, ditambah desimal. Berarti sudah bisa dioperasi ya. Tentu berapa ini? 0 tambah 5, 5 ya. 4 tambah 7, 11. Simpan 1 ya. 1 tambah 3 tambah 1 sama dengan 5. Komanya ya.
Berarti 2/5 tambah 1,75 sama dengan 5,15. Soal nomor 2. 25% ditambah 1/5. Jadi 25% ini adalah pecahan bentuk persen. Kita jumlahkan dengan 1/5 yang merupakan pecahan biasa. Jadi kalau kita ingin menjumlahkan pecahan, kita samakan dulu apa dia persen atau pecahan biasa. Kita pilih yang menurut kita paling mudah. Nah, jadi Bu Guru kasih salah satu caranya ya. Bu Guru pilih merubah ini menjadi persen. Jadi akhirnya nanti kita akan menjumlahkan pecahan persen ditambah pecahan persen. Berarti ini tidak usah dirubah ya, tetap 25% tambah 1/5-nya yang kita rubah menjadi persen ya. Caranya 1/5 ini kita cari pecahan senilai berpenyebut 100 karena kita tahu persen itu artinya penyebut 100 ya. Ya, persen itu artinya penyebut 100. Jadi 1/5 ini kita cari pecahan senilainya yang memiliki penyebutnya 100. Jadi 5 kali berapa dapat 100? 5 kali 20. Berarti pembilangnya juga dikali 20. 1 kali 20, 20. Nah, 20/100 sama dengan 20%. Karena per 100 itu artinya persen ya. Persen artinya per 100. Jadi 1/5 tadi sudah berubah menjadi 20%. Nah, jadi ini 1/5-nya kita rubah menjadi 20%. 25% ditambah 20% sama dengan 45%. Jadi 25% tambah 1/5 sama dengan 45%. Iya.